Kabar mengejutkan dari Aurel Hermansyah yang baru saja mengalami keguguran. Melalui akun media sosialnya, Atta Halilintar pun menuliskan pesan perpisahan kepada sang anak. Seperti apa tanggapan Yuni Syara atas kondisi yang dialami keponakannya tersebut? Sementara itu Memes yang merupakan ibunda Kevin Aprilio menjelaskan seperti apa proses yang sedang dilakukan sang anak untuk bisa merubah penampilannya di usianya yang ke-31 tahun. Lantas, benarkah Kevin Aprilio dan Vicky Melanie sedang menjalani program kehamilan? Selanjutnya ada kabar dari Alif Ali yang bahagia lantaran bisa bertemu dengan sang anak. Benarkah Alif dan Aska Onggi tengah berbaikan? Baru saja berbahagia lantaran akan segera memiliki buah hati yang didamba-dambakan. Bahkan sebelum keduanya menikah, kini Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar harus merelakan sang calon buah hati yang telah meninggal dunia di dalam kandungan Aurel saat baru memasuki usia 5 minggu. Melalui unggahannya di media sosial beberapa jam lalu, pasangan yang menikah pada 3 April 2021 ini kompak memperlihatkan hasil USG sang buah hati, serta menuliskan pesan menyentuh sebagai ucapan perpisahan kepada calon buah hatinya tersebut. Sesuai beritanya, mungkin sekarang lagi berkabung dan masih proses penenangan diri karena ya yang diberitakan itu seperti yang kayak gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Sore tadi alhamdulillah bahagia, masih proses penenangan diri, terus relaksasi dulu karena kan nggak mungkin kayak gitu kan, sebentar kayak gitu nggak mungkin hilang, masih sakit. Jadi mohon doanya aja untuk semuanya, untuk masa-masa pemulihannya dari abang sama kakak, doanya aja semua yang terbaik. Kabar tersebut tentu saja mengejutkan publik yang sejak awal mengikuti perjalanan kisah cinta Atta dan Aurel hingga keduanya resmi menikah dan langsung mendapat momongan di usia pernikahannya yang baru beberapa minggu. Ucapan bela sungkawa pun tampak memenuhi kolom komentar unggahan Atta dan Aurel. Namun, tak sedikit pula yang berasumsi jika keguguran yang dialami Aurel disebabkan dirinya dan Atta yang terlalu cepat mempublikasikan perihal kehamilannya tersebut. Tunggu penjelasan dari dia gitu. Jadi jangan ini jangan ini kayaknya ini jangan, tunggu aja nanti anak-anak itu dulu. Jadi Atta sama Loli yang berhak menjawab semuanya gitu. Doain aja ya. Mudah-mudahan gini ya, mudah-mudahan ini kan mereka itu kan dengan followers yang banyak. Saya selalu bilang banyak yang suka, ada yang nggak suka sama kita gitu ya. Penting kalian berfokus, masing-masing fokus. Gua yang penting mikirin kesehatan dulu, karena ini kan yang pengen dituju gitu, banyak mereka gitu. Jadi minta doanya semua, semoga keadaan mereka baik-baik saja, sehat dalam artian itu sehat, karena kadang-kadang ini kan mempengaruhi pikiran, jadi mempengaruhi juga gitu. Kadang-kadang mereka suka sosmed, kadang-kadang bisa berpengaruh juga kan, mungkin agak kurang. Sebelum mengalami keguguran, Aurel sempat mengalami pendarahan terlebih dahulu hingga membuatnya harus beristirahat total di tempat tidur. Bahkan di hari raya Idul Fitri beberapa waktu lalu, Atta pun harus mengurus dan menjaga Aurel yang tak bisa melakukan banyak aktivitas di masa istirahatnya. Sayangnya, keluarga Anang Hermansyah kala itu tengah berlibur dan merayakan lebarannya di Dubai, sehingga tak bisa mendampingi Aurel yang terbaring lemah. Beruntung masih ada sang ibu kandung Krisdayanti serta tantenya Yuni Syara yang menemani dan menghibur Aurel, juga tak lupa memberikan wejangan kepada Aurel perihal pengetahuan seputar kehamilan. Oh ya, alhamdulillah silaturahmi lebaran kedua. Saya namanya juga gitu ya. Khawatir lah, pasti khawatir. Karena kita sama orang lain aja khawatir, apalagi ponakan sendiri yang mereka kan berdua sama-sama masih muda ya, maksudnya dia berduaan aja gitu. Sedangkan kalau kita dulu kan masih apa-apa nanya mama gitu kan ya. Pas kemarin itu jadinya pas datang ya menjadi kan banyak pertanyaan, banyak kita ngomong kalau kita dulu ini, kalau masyarakat mesti gini, nggak boleh woro-woro dulu gitu. Ya pasti dia khawatir kan, kemarin juga diantarin sama yang periksa
bahas enggak, cuman lebih sensitif katanya gitu. Ya enggak, ya sempat kemarin bilang Anta kenapa tumben kok agak cranky, maksudnya jadi sering curhat gitu. Ya Bun, sensitif Bun gitu. Oh ya, mungkin bawaan itu kan kita nggak ngerti, tapi ya didoakan saja lah. Saya nggak mau banyak ngomong kapasitas saya, nggak mungkin nggak kayak di sini gitu, tapi yang penting adalah saya mendoakan ponakan saya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan. Mereka baru memasukin dunia yang baru ini dengan banyak gangguan, jalannya juga baik-baik saja. Terus saya juga senang sama Yanti, juga komunikasinya baik sekali. Kemarin periksa juga ke dokter, juga Yanti yang nganter. Sibuk menggeluti dunia bisnis yang sedang dijalaninya saat ini, Kevin Aprilio muncul dengan penampilan barunya. Dalam unggahan di sosial media beberapa waktu lalu, Kevin mengunggah foto dirinya yang telah dalam keadaan botak serta wajahnya yang mulai ditubuhi brewok. Usut punya usut, rupanya Kevin melakukan transplantasi rambut pada wajahnya yang akan tumbuh menjadi brewok lantaran ingin terlihat tampil beda di usianya yang ke-31 tahun. Tak hanya itu, Kevin pun melakukan transplantasi rambut pada bagian jidatnya demi menutupi jidatnya yang lebar. Mengetahui sang anak melakukan hal tersebut, Memes pun mengaku sempat menangis lantaran Kevin bersikeras untuk melakukan hal tersebut. Pastinya 2 bulan lalu ya masalah ya. Awalnya tuh dia tuh sebenarnya terobsesi pengen punya brewok. Tapi kan kita keluarga klimis, ya keluarga klimis, maaf maksudnya nggak punya bulu di sini. Nah terus Kevin rupanya dia tuh mungkin kepoin IG story-nya si siapa tuh si yang di Turki itu karena dia kepengen banget. Akhirnya totonya malah jadi dia di endorse gitu istilahnya. Nah ini kebetulan nih, oh ternyata ada ya mahnya gitu. Jadi dia dicukurin, diambil, terus ditancapin ke sini loh, di anestesi. Itu sakit banget sih, aku lagi pas di Bali pas Kevin itu sampai terharu nangis kan. Ya ampun, kamu kok sampai segitunya ya, beauty is pain banget ya. Terus tapi ternyata dia sangat itu. Terus dia dia kalau udah punya kemauan, tekadnya luar biasa kan. Dan nggak bisa dicegah. Kalau aku bilang hati-hati, itu lagi masa pandemi, begitu lalala gitu. Dia kayak enggak, pokoknya aku sih. Terus udah gitu dia kan sebenarnya di sininya kan jidatnya kan dia sendiri yang bilang nih, jidatnya kan normal. Padahal sebenarnya menurut aku nggak apa-apa. Makanya dulu kan dia rambutnya poni terus kan nggak mau berganti rubah rambut. Padahal bisa sebenarnya. Bilang aku nggak mau katain poni, makanya aku jagain. Nah terus dia implan transplant juga di sini si poni gitu. Si ini yang dari sini. Nah udah, nanti kan tumbuh, ini baru dia nanti ganti model rambut gitu. Nggak tahu terobses dengan si brewok itu juga. Sebenarnya tren brewok menurut aku 2-3 tahun lalu ya. Jadi dikatakan lebih tua nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Keren aja. Brewok biasa. Ya pokoknya intinya dia ngerasa dia happy, ya udahlah. Alhamdulillah yang penting Kevin yang penting sehat-sehat aja gitu. Soalnya kan lagi pandemi. Jujur. Belum kelihatan sih soalnya, baru 6 bulan lagi dia bilang. 3-6 bulan lagi. Tapi memang lucu sih, maksudnya jadi punya anak yang berbeda kan. Untungnya dia juga baru menikah, jadi kan lebih dewasa gitu. Sendiri apa juga bilang aduh Kevin ada aja sih kamu, soalnya juga nggak bisa dilarang kalau Kevin kayak gitu. Ya yang penting dia happy, dia sehat, udahlah kita sih yang penting ya. Dan umurnya juga udah cocok juga sih, jadi dia brewok nggak apa-apa. Sebelum melakukan proses transplantasi rambut, rupanya keberangkatan Kevin ke Turki yang ditemani sang istri Vicky Melanie pun menjadi kesempatan bagi keduanya untuk berbulan madu. Pasangan yang menikah pada 25 Oktober 2020 lalu tersebut sebelumnya memang sempat menunda hadirnya momongan di tengah kesibukan keduanya mengurusi bisnisnya. Namun, kini akhirnya Kevin dan Vicky telah berencana untuk segera memiliki anak. Jadi dia sekalian honeymoon kan, dia nikah bulan Oktober, belum honeymoon kan. Jadi dia honeymoon ya tuh. Di Turki sekalian. Tuh sebelum dicukur rubah dia honeymoon dulu. Honeymoon yang tertunda. Oh iya menunda sampai akhir tahun ini paling cepat. Udah kan dia pernikahannya Oktober kemarin kan. Udah lama juga loh. Oh ya dia pengen ngerjain ini aja, masa pandemi masih ada yang mesti bisnisnya mesti dirapihin lah, diapain lah, ganti sistem apa, rempong deh pokoknya. Terus DJ juga lagi jualan itu kan, dia punya sabun sama lipstick gitu.
ya udahlah ikutin aja deh, kita kan orang tua cuma bisa mendoakan aja. Kehadiran anak dari Kevin dan Vicky rupanya juga telah dinantikan oleh Memes dan sang suami Adi MS. Pasalnya, sejak Kevin menikah dan Tristan disibukkan dengan pekerjaannya, Memes dan sang suami merasa kesepian lantaran hanya tinggal berdua. Memes bahkan mengaku rela untuk mengurangi aktivitasnya demi bisa mengurusi cucunya tersebut kelak. Udah banget, saya tuh sama Mas Adi udah nunggu banget, karena sekarang kan saya lagi posisi berdua terus sama Mas Adi. Tristan Juliana anak saya yang kedua tuh juga lebih sibuk lagi, dia ada satu tempat tuh workshop di Bintaro yang kemana-mana, pulang rumahnya malah seminggu sekali gitu. Jadi sibuk dengan kerjaannya, dia punya maggot makanan koi, terus biji tanaman, pokoknya jualan hampers kayak gitu-gitu. Terus dia sibuk memantra putra sama India sama lomba sihir. Jadi aku bilang, Vin, kita mama papa berduaan aja nih di rumah nih, udah lagi pandemi lagi nih. lagi pengennya tuh Kevin udah punya momongan, tapi kata Kevin mah paling cepat akhir tahun ini, paling cepat, ya amin lah. Berharap ya, soalnya nanti Vici udah keburu makin, ini kan udah 30-an kan. Iya, dia bilang aku sih terserah sama Kevin mom, katanya gitu. Aku sih ya sama Mas Adi udah berharap banget ya, pengen banget. Pengennya si cewek, soalnya kan udah punya anak cowok 2. Aku malah bilang gini, udah deh Kevin sama Vici kerja aja, mama papa main ngurus anaknya, cucu. Wah enak aja katanya gitu. Jadi biar mereka yang kerja, kita yang ngurus. Mama Mes pengen maunya, tapi nggak tahu boleh apa enggak. Namanya anak. Masih terlibat perseteruan akibat dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dituduhkan sang mantan istri Aska Ongi kepada dirinya beberapa waktu lalu hingga membuatnya tak bisa bertemu sang buah hati. Kini Alif mengaku lega dan bahagia lantaran bisa kembali dipertemukan dengan anaknya yang sudah berusia 2 tahun tersebut. Bahkan Alif pun telah membawa sejumlah mainan agar bisa bermain dengan sang anak. Namun sayangnya lantaran terpisah sejak lama, Alif pun harus menerima kenyataan jika sang anak tak mengenalinya sebagai ayahnya. Yang jelas saya senang sekali dan sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada hakim juga yang sudah mengarahkan dan haruskan saya bertemu dengan 1 tahun 8 bulan sih tepat ya, 1 tahun 8 bulan, dan alhamdulillah saya melihat anak saya juga sehat-sehat saja, makin lucu juga, udah ada gigi sekarang. Dulu kan belum ada gigi kan, udah bisa makan permen dan segala macam. Pokoknya saya senang sekali lah, dan saya juga punya harapan agar hal seperti ini bisa berterusan gitu loh, bisa berterusan. Saya melihat anak saya terus menerus, ini tidak menjadi yang terakhir. Saya berharap ini menjadi permulaan supaya kedepannya saya selalu bisa melihat anak saya. Ini simpel-simpel aja, sesuatu yang bisa di-remind, maaf, ini ada namanya gitu. Jadi kayak tas lah buat usia anak 2 tahun, sama kalau nggak salah saya melihat anak saya suka bola. Kalau ini kan dilempar ke warna gitu sama boneka ini, karena saya melihat dia suka sama binatang juga. Karena saya sesuatu yang bisa jadi memorable buat dia. Jadi dia suka sih, dia langsung narik, umpetin gitu. Saya lihat dia ngambil, umpetin ini punya saya nih, jangan diambil gitu. Malah lebih senang sama kadonya tadi gitu. Itu pasti sih, itu pasti. Saya juga sudah memikirkan dari teman-teman saya yang lebih berpengalaman juga, yang jauh lebih berusia daripada saya juga. Mereka juga udah menyampaikan harus siap mental dan hati juga harus siap, karena pasti akan ada penolakan, apalagi bayi balita ya, umur baru 2 tahunan gitu kan. Dan tidak bertemu saya lebih daripada usia yang saya pernah bersama dia gitu. Saya terakhir bersama dia saat usia ini masih 4 bulan. Nah itu wajar, pasti akan ada penolakan, dia butuh waktu. Pasti dia shock juga, lama tidak bertemu, ini siapa gitu kan, sesuatu yang beda di mata dia. Rupanya pertemuan antara Alif dan sang putri semata wayangnya tersebut terjadi bukan lantaran dirinya dan Aska tengah berbaikan, melainkan perintah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alif mengungkapkan jika kini dirinya telah memiliki kekuatan hukum untuk bertemu sang anak sejak Majelis Hakim mengeluarkan perintahnya. Sementara itu, meski dirinya telah memenuhi permintaan Majelis Hakim, namun rupanya Aska mengaku belum sepenuhnya rela mempertemukan sang anak dengan ayahnya tersebut. Sebenarnya kalau secara jujur ya maaf ya, sebenarnya bukan dari Askanya ini memberikan, karena ini udah ditegaskan sama hakim kalau sampai minggu depan saya tidak mendapat laporan kalau bapaknya bertemu dengan anaknya, itu
harus bertemu. Walaupun di situ ada perdebatan juga, kalau dari pihak Askanya menolak juga dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Tapi hakimnya tidak peduli, ya kalau menurut kamu adanya seperti itu, bawa saja kuasa hukumnya. Pokoknya saya mau lihat Bapak ketemu sama anak. Ya, sebenarnya terlalu banyak sekali usaha upaya yang sudah saya dan tim kuasa hukum juga sudah usahakan, bahkan sampai akhirnya dipelintir kita seakan-akan hal-hal yang nggak benar, difitnah itu, tapi kita ikhlas saja sih semua yang terjadi. Yang penting niat dan tujuan saya hanya untuk bertemu anak saya dan biar anak saya mendapatkan hak-haknya dia. Itu tergantung keputusan dari hakim. Kalau saya berharap sih ya bisa seadil-adilnya, dan yang pasti saya bisa bertemu dengan anak, itu yang pasti. Karena tidak ada alasan seorang bapak tidak boleh bertemu anaknya. Secara logika ya, ibu pasti seneng dong lihat anaknya punya dua orang tua yang baik, ya. Tapi kan kakak-kakak udah pernah ngikutin juga dari awal kayak gitu loh. Ada peristiwa-peristiwa yang bikin trauma kayak gitu. Anak mana sih yang rela emaknya dipukul, apalagi dia di dalam kandungan? Gak ada kan? Gak ada yang rela loh. Tuh, kalau kasih sayang aku full. Kasih sayang tuh full, 24 jam per 7 aku full banget sama dia. Dan ini juga belum nyari kok. Kalau misalnya udah gede baru nyari, ya silakan, udah gede hidup bisa bawa. Baru nanti ya. dikasih. Sebenarnya pas di pengadilan kemarin kan ada kasih bukti video kayak Alisa tuh baik-baik sama aku selama 2 tahun itu happy aja dan memang sehat kayak sekarang ini kan. Nah itu ditampilkan di pengadilan selama 2 menit durasinya. Nah setelah videonya udah selesai, mereka langsung ajuin permintaan buat ketemu anak. Ini atau seperti apa? Sebenarnya kalau caranya baik-baik, pasti aku pasti kayak ini kan caranya baik-baik informal ya Bang ya. Dan mereka WhatsApp ke lawyer saya kan, bilangnya kayak mau ketemu anak di mana, janjiannya di mana, dan jelas kayak gitu. Didampingi, nggak kayak kemarin itu kan nggak baik-baik, nyelonong masuk perkara rumah, terus memancing keributan, itu kan nggak baik-baik gitu. Lihat kamera. Harapannya ya lihat nanti aja lah. Meski pada kesempatan tersebut Alif dan Aska saling bertemu, namun rupanya keduanya tak saling bicara. Alif mengungkapkan jika Aska telah menutup akses komunikasi dengannya, padahal dirinya sudah pernah mengajak untuk bertemu agar bisa membicarakan permasalahan keduanya secara kekeluargaan. Sementara itu, Aska mengaku dirinya masih merasakan trauma atas peristiwa KDRT yang menimpanya sehingga masih merasa takut untuk bertemu sang mantan suami. Dan terkait tanggung jawab menafkahi sang anak, baik Alif maupun Aska sama-sama memiliki pernyataan berbeda yang semakin membuat keduanya terus bersih tegang hingga saat ini. Iya. Kemarin mereka udah pernah ke KPAI juga, dan waktu itu kan aku belum ada lawyer kan, mereka juga pernah udah majuin ke KPAI untuk menengahkan kayak gitu, dan aku juga nggak berani nih karena kan sebelumnya juga udah ada peristiwa kayak pemukulan apalah kayak gitu banyak banget, dan itu bukan sekali doang. Banyak faktor berarti. Iya banyak faktor, termasuk kayak kekerasan verbal juga. Pas lahiran memang pakai uang dan dari mereka tuh nggak ada kan. Pas pisah dia pernah transfer 500.000 katanya untuk pamper 2 kali. Jadi setelah itu aku nggak tahu lagi, nggak pernah dikasih tahu karena kita nggak konten. Cuman terakhir di pengadilan bilangnya ada transfer pakai nomor rekening orang. Mereka kasih pembuktian gitu loh, namanya Windy apa gitu. Dan aku cek pakai internet banking yang namanya Windy ada, itu ditotalin 3.500.000 selama 2 tahun. Hati bukan. Saya sih sudah mengajak dari dulu ya, sudah berapa kali tapi selalu gagal dan malah dijadikan fitnahan buat saya, malah jadi bumerang buat saya gitu. Pada niat baik saya itu diputarbalikkan menjadi hal yang tidak baik pada saya gitu. Nah itu sih, kalau memang dia mau bicara sama saya anytime, saya bilang kapan saja, di mana saja, sebutkan, saya siap bertemu sama dia. Kalau dengan fitnahan dia merasa ketakutan ini itu, bawa saja orang 10 orang, 20 orang, saya jabanin. Masih ada selama ini ada. Bahkan 2 minggu lalu juga saya mengirimkan kado Lego gitu lah buat anak saya saat dia ulang tahun ya, tanggal 2 Mei lalu juga saya mengirimkan, dan nafkah kepada anak saya pun ya masih, walaupun jumlahnya nggak besar, tapi itu suatu tanggung jawab saya kepada anak saya. Apalagi jika saya bisa melihat anak saya secara langsung kapan saja, pasti saya akan memberikan lebih buat anak saya. Justru yang saya merasa janggal dan aneh gitu, karena Aska saat di KPAI surat panggilan keempat, di situ tercatat saya tidak mau menerima 1 peser pun dari Muhammad Alif, dari saya.
Tiba-tiba sekarang bicara di depan media seakan-akan, wah dia nggak memberikan apapun, dia nggak memberikan ini itu, ujung-ujungnya kan jilat ludahnya sendiri. Ternyata saya memberikan selama ini. Tapi katanya, oh cuma 2 kali. Ternyata banyak sekali saya berikan selama ini. Bahkan dari saat pertama dia beranjak pergi dari rumah saya sampai saat ini pun saya masih memberikan nafkah. Tidak pernah putus. Termasuk bukti-buktinya juga ada semua ya, Bang? Ada semua, ada semua. Cuma jawaban dari dia, oh ada ya, oh yaudah. Lalu dong, gitu. Makanya lain kali itu jangan menilai orang tanpa diselidiki dulu. Wow.